Kami memuji Engkau Tuhan kami yang besar. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni setiap kami, setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Kami mau terus melekat hanya kepada-Mu. Ini hati kami, ini penyembahan kami. Kami beri hanya untuk Engkau. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tahta-Mu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hati-Mu, Tuhanku. Bawa aku kembali, tarikku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tahta kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, materaikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tahta-Mu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hati-Mu, Tuhanku. Bawa aku kembali, tarikku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tahta kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, materaikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan
biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tahta kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, materaikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Basuh keletihanku, sentuh kebekuanku, pulihkan tubuh, jiwa, juga rohku. Habiskan kedaginganku, mimpi-Mu jadi mimpiku, di hadapan tahta-Mu ku berseru. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tahta kasih karunia yang Kau beri. Oh, tanamlah aku di hadirat-Mu, materaikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Mari sekali lagi katakan, jangan biarkan kami pergi Tuhan, jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tahta kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, materaikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku.
puji Tuhan, tinggi namamu kami sembah, Raja di atas segala raja. Hanya namamu Yesus, hanya namamu Tuhan, Engkau yang berkuasa. Tuhan, ini hati kami, kami mau beri hidup kami hanya kepadamu Yesus, Yesus. Makasih Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau, Raja di atas segala raja. Anugerah-Mu melingkupi kami, menjadi perisai kami. Haleluya. Menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Allah yang tak berkesudahan, Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat. Allah kami yang hidup, Engkau yang berkuasa, Engkau yang ditinggikan, namamu di atas segalanya. Oh Yesus, 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 Engkau berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau dahsyat dan Kau hebat. Terima kasih Tuhan. Tak Kau pandang hina hati kami yang hancur Tuhan. Kau yang terima kami sebagaimana kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengampunan-Mu yang Kau beri buat kami, terus sucikan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Ya Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Oh, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku.
kasih Tuhan, makasih. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Makasih Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkan setiap kami. Sore malam hari ini dimanapun kami berada, kami mau terus berserah kepadamu. Kami mau terus setia melayani Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari sama-sama kita katakan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu,
mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kau yang mau terus setia, sama-sama katakan melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-60. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai yang ke-60, kita akan baca bersama-sama beberapa ayat ini. Sekali lagi, kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras beberapa ayat dari Kisah Para Rasul pasal 7, 54 sampai dengan 60. Hitungan yang ketiga kita akan baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. 57, maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. 58, mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Terakhir 60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu, pada petang ini saya lebih banyak berdialog sama saudara sore hari ini.
Nah, Bapak Ibu sekalian, dari satu paragraf yang kita baca ayat 54, 57, khususnya saya akan bertanya kepada saudara di surga. Karena ini Bapak Ibu lihat saya, ini contohnya Stefanus. Konteksnya Stefanus itu bersaksi tentang nama Yesus. Dia sedang bersaksi karena ada diadili di mahkamah agama. Lalu dia bersaksi, siapakah Yesus itu? Dia ngoceh terus. Akhirnya di ayat 57 itu mendengar, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu penjelasan dari Stefanus, sangat tertusuk hati mereka. Artinya tertusuk itu, artinya mereka gondok, mangkel, jengkel. Itu maksudnya. Ya, nah, kenapa demikian? Karena dia sedang bersaksi, dia sedang menyaksikan tentang siapa Yesus itu yang dia cintai, yang dia ikuti, yang dia layani, yang dia saksikan itu. Siapakah Yesus itu? Itu Stefanus ngomong, menjadi kesaksiannya. Lalu mereka marah. Ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan roh, perhatikan, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, Bapak Ibu, ini dialog saya, bertanya. Jadi pada waktu dia siap untuk dieksekusi, akan dilempar batu karena kesaksian itu, lalu dia melihat ke atas, ya itu surga. Banyak orang selalu mengkonotasikan surga itu selalu di atas. Nah, tapi saudara pernah tahu toh, bagi sebagian orang surga itu ada di kalau kita surga di mana? Surga di mana? Surga di mana? Ya, surga di mana? Di atas, sama ya. Surga di atas. Atas mana? Atas. Pokoknya atas, ya, gitu kan? Tapi sebagian orang surga itu nggak ada yang tahu. Di bawah telapak kaki ibu. Jadi berlawanan toh. Telapak kaki ibu masa di atas? Telapak kaki ibu di mana? Di bawah. Jadi kontras ya. Oke, enggak apa-apa, sudah biarin. Mau nanti kalau ada satu lagi kepercayaan, surga ada di sebelah perutmu kiri misalkan. Ya wis terserah. Oke, sekarang saya tanya, ini dialog saya. Setelah saudara baca tadi, Stefanus menatap ke langit, melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Pertanyaan saya, di surga ada berapa orang di sana? Ayo, Pak Iwan sedang asik main. Ayo, silakan ngomong, salah enggak apa-apa. Yang benar dapat sepeda. Melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Oke, karena saudara enggak jawab-jawab. Di atas ada yang berani jawab? Ada? Silakan kalau ada. Enggak ada juga ya. Nah, daripada saya tunggu-tungguan, setelah entek waktunya, saya jawab. Allah itu ada berapa sih di dunia ini? Ada berapa Allah di dunia ini? Ada? Ada? Satu. Yang disebut dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kitab Ulangan mencatat, bukankah kamu ketahui bahwa Allah itu adalah Esa. Kitab Ulangan loh itu. Jadi artinya cuma satu Allah. Nah, ayat-ayat ini dipakai oleh orang seberang.
untuk mengatakan bahwa Allahnya orang Kristen itu ada iki lho, jerijiku iki lho. Gede-gede ini gak ketok. Ada 3. Buktinya itu. Kisah Para Rasul pasal 7. Wis ana piro iku? Ndak. Diralat pikiran itu dibuang. Allah itu esa. Kita kekristenan mengakui bahwa Allah itu cuma satu. Sekali lagi kita ngomong sama-sama. Allahku cuma satu. 1, 2, 3. Yang di atas lebih keras. 1, 2, 3. Iya. Cuma satu aja. Nah, sekarang kita lihat. Saya mau tanya. Yesus ini yang dilihat oleh Stefanus. Stefanus itu sama seperti saudara dan saya loh ya. Ingat loh ya, Stefanus. Sama persis seperti saudara dan saya. Sebab itu pada waktu dia dirajam, dia merasakan kesakitan. Buktinya apa? Ayat data Alkitab. Stefanus mati. Mati akhirnya. Kan ayat yang terakhir loh. Ampuni, jangan tanggungan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Loh, karena dirajam batu. Saudara belum tahu dirajam batu kan? Mau tahu dirajam batu mau? Kalau mau nanti setelah selesai di depan sana saya kumpulkan batu tak lempari saudara. Supaya tahu. Mati lama-lama dilempar batu mati. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertanyaan saya adalah pada waktu Stefanus, sama seperti saudara dan saya, sama persis Stefanus itu. Melihat Yesus yang ada di surga, di atas tadi ya, surga. Saya bertanya, Yesus itu manusia atau Allah? Ini pertanyaan saya yang kedua. Pada waktu dilihat itu loh, dia manusia atau Allah? Ayo jawab. Oke, kalau tidak bisa jawab saya tanya saudara yang lain. Saudara bisa lihat malaikat enggak? Maksudnya malaikat gitu loh. Saudara bisa lihat malaikat enggak? Siapa yang di sini bisa lihat malaikat? Ada? Tidak ada. Siapa di sini yang tidak bisa lihat malaikat? Angkat tangan kayak saya. Ya, oke baik. Saudara bisa lihat malaikat atau tidak yang di atas? Yang di atas tidak bisa. Siapa di sini yang sudah melihat Tuhan? Silakan angkat tangan. Sudah pernah melihat Tuhan dengan kasat mata kita sudah? Tidak. Tetapi Stefanus, ini data Alkitab loh ya. Dia melihat Yesus sedang berdiri di sana. Jadi Pak, Bu, ini Yesus pakai manusianya. Daging. Tetapi itu tubuh, dengar. Tubuh kemuliaan. Dari kebangkitan. Demikian juga dengan tubuh kita, tapi nanti. Bukan sekarang. Itu dalam 1 Tesalonika mengatakan. Kalau kita yang sudah mati itu, saudara-saudara kita, orang tua kita, anak kita. Misalkan sudah mati itu loh. Lalu habis gitu Tuhan datang di awan-awan, itu 1 Tesalonika toh, pasal 4 ya, pasal 4 ya. 4 atau 5 itu, 4 ya, pasal 4. Nah, itu dikatakan kita yang masih hidup itu diubah sekejap. Nah, demikian juga yang sudah mati itu dibangkitkan, yang orang percaya, lalu dia mendapatkan apa? Tubuh kemuliaan. Nah, jadi tubuh kemuliaan itu sebetulnya sama persis seperti sekarang ini. Cuma bedanya dengan sekarang ini adalah tubuh yang sekarang ini kita itu bolak-balik jatuh di dalam dosa. Tetapi tubuh kemuliaan itu tidak bisa berbuat dosa. Nah, jadi pada waktu Yesus sudah dibangkitkan, kita tanya Pak Gembala saja ya. Daripada saya tanya saudara, ya saudara cuekin saya kok menengahi ngono ya. Lebih tanya Pak Gembala, pada waktu Yesus sudah dibangkitkan, tubuhnya masih bisa dipegang enggak dengan tubuh kemuliaan itu? Bisa?
Bisa kan? Bisa dipegang. Tubuh kemuliaan dipegang. Oleh para murid dipegang. Bisa. Nah, jadi Pak, Bu, bedanya kalau saudara ya, kalau saya mau jalan ke sana, tuh ya, jalan ke sana. Nah, ini tembok nggak bisa tembus. Karena saya pakai tubuh lama. Tapi besok kalau pakai tubuh kemuliaan, saya jalan aja lurus terus. Bisa tembus. Itu yang dipakai oleh Yesus. Begitu loh ya. Jadi Pak Bu, betapa enaknya kalau kita ikut Yesus Kristus. Dijanjiin semuanya dijanjiin. Sampai mendapat mahkota kehidupan. Itu janji Tuhan Yesus. Kita pakai tubuh kemuliaan. Nah jadi Pak, saya mau kasih tahu sama saudara, sekarang ini, nih lihat ini. Sekarang ini saya sedang berkhotbah toh. Sekarang ini sudah jam itu 6 kurang 5 menit toh. 6 kurang 5 menit toh. Sekarang ini loh. Nah saya ngomong nih, di surga Yesus itu pakai tubuh jasmania. Itulah sebabnya Stefanus bisa melihat Yesus. Coba kalau roh, tidak bakalan Stefanus bisa lihat. Tidak bakalan. Ini yang saya tunggu-tunggu dari YouTuber seberang itu loh. Kok yang lain hafal semua. Tapi yang satu ini kenapa dia tidak berani mengeluarkan? Ada tahu maksud saya? Biar mereka menghina Yesus, menghina Isa Al-Masih. Tapi saya berani berkata, ele-ele oh Yesus di depan mata Anda. Ele-ele oh Isa Al-Masih di depan mata mereka. Tapi dengar, Yesusku tembus ke sorga. Sekarang saya tanya, mana juru selamatmu? Ada tembus ke surga? Mana? Bahkan ada satu kepercayaan yang mengatakan, tolong ya doakan saya, supaya saya, yang tahu saja, supaya saya, ya. Kalau Yesus sudah ada di surga, Anda mau percaya yang siapa? Yang belum pernah ke surga atau yang sudah ke surga, yang sudah ada di surga sekarang. Anda tuh mau percaya yang mana? Dia sudah di surga. Jadi kalau Yesus itu di daerah Betania, sesaat sebelum dia naik ke surga, nah akhirnya dia pamitan sama orang banyak di sana, dia naik ke surga karena apa? Karena habitatnya surga. Karena daerahnya itu memang surga sana. Dia bukan dari dunia. Dia menjadi manusia itu. Saya terlalu memaksakan diri kalau saya ngomong terpaksa ya. Enggak. Walaupun memang Yesus dia bilang enggak mau. Bapak kalau boleh, lalukanlah cawan ini. Enggak populer. Jangan dong, masa saya sebagai sang juru selamat harus melalui cawan ini? Jangan dong, kalau bisa cara yang lain kek. Tapi tidak. Dia mengatakan, bukan kehendakku. Betul? Itu doa Yesus no? Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Tidak populer. Tapi saya juga tidak mau mengatakan terpaksa. Enggak. Karena itu memang jalan keselamatan. Nah, Pak, Bu, saya mau kasih tahu sama saudara. Kalau satu ketika Bapak Ibu Gembala naik pesawat, enggak tahu kapan Pak mau naik pesawatnya. Lalu kalau Bapak dengar, itu kan pasti pramugari. Ya, kalau laki itu apa sebutannya? Pramugara. Hah? Kalau laki apa? Pramugara ya? Saudara juga gitu, tak tanyai enggak dijawab malah dipendeli iya gue. Maksudnya bener apa enggak ngono loh? Bener ya? Pramugari berkata, ini kita akan terbang menuju dengan GIA 257. Wah ini akan menerbangkan Anda ke Jakarta, semacam-macam dengan pilot. Nah ini,
Pak Gembala sama Ibu, dengar baik-baik. Dengan pilot Pendeta Daniel Tumbel. Cepat-cepat turun aja Pak. Biar gak boleh dibuka pintunya, bisa nangis di sana. Bengok, banter-banter. Loh, karena apa? Karena saya bukan juru pilot itu loh, yang mengendarai pesawat. Kenapa saya harus naik pesawat itu? Itu namanya jaluk mati. Nah demikian juga Anda kalau mau ke surga, Pak, Bu yang di atas, dengar. Pastikan pilotmu itu juru selamat. Pastikan dong. Jangan yang abal-abal. Jangan yang tidak punya sertifikat surga. Jangan dong. Kenapa kita mau main spekulasi di dunia ini? Sekali lagi, kenapa Anda spekulasi di dunia ini? Sudah jelas. Yesus dilihat oleh Stefanus yang manusianya sama seperti saudara dan saya. Dia melihat Yesus ada di surga. Itu artinya Yesus betul-betul sang juru selamat. Yang sanggup membawa saudara dan saya ke surga. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Maka dengan dialog ini kita semakin memahami bahwa Yesus itu memang adalah sang juru selamat. Ini menjadi penekanan khotbah saya. Dia sang juru selamat. Apakah Allah sudah tahu bahwa Yesus itu akan mati di kayu salib? Iya. Ada pertanyaan lagi dari YouTuber orang seberang. Masa sang pencipta mau mati untuk yang dicipta? Nah, kita manusia atau yang dicipta. Masa yang menciptakan itu mau mati untuk yang dicipta? Nah, saya dalam batin, dalam hati loh. Emangnya kenapa? Emangnya kenapa? Bapak Ibu Gembala saja. Stephen toh, anak ya toh, sama satu lagi Christine. Grace. Siap mati enggak untuk 2 orang itu? Apalagi masih kecil. Masih bayi, betul kan? Siap toh? Berarti sama saya. Sama. Saya belum punya pengalaman punya anak. Anak lahir yang pertama itu, ya maksudnya yang kedua, karena yang pertama sudah meninggal. Jadi yang kedua namanya Stefano Kevin panggilannya. Itu cuma maaf kata ya, habis menyusui terus ceguan itu loh. Ya apa itu Ibu, namanya apa? Ceguan. Gitu loh. Ya apa itu? Pokoknya kayak ngono. Mamanya enggak apa-apa. Bapaknya, loh, jangan gitu, enggak boleh. Ini bayi itu enggak bisa begitu. Itu panggilkan dokter aja, panggilkan dokter. Kita bawa aja ke dokter. Itu baru habis nyusui terus ceguan loh itu. Karena apa? Saya tidak rela. Kalau nanti anak saya tahu-tahu gara-gara itu terus mati. Enggak rela. Saya rasa samalah seperti saudara lah, sama. Selama Anda orang tua yang waras loh ya. Mau, rela mau berkorban demi anak. Enggak masalah. Bapak yang mengangkat kita, mengadopsi kita jadi anak-anaknya. Sekarang Bapak yang mau jadi tumbal dosa. Ingat loh ya, tumbal dosa. Bukan tumbel dosa. Aku tumbel loh ya. Ini tumbal dosa. Wajar. Emangnya kenapa? Karena itu ada pertanyaan mereka yang akan menyerang kekristenan. Loh, emangnya kenapa kalau seperti itu? Nah sekarang justru saya berbalik. Karena memang Tuhanmu itu enggak koyok ngono. Sebab itu kamu terheran-heran. Lalu terusannya ini kalau saya bisa ngomong ini Pak Gembala sama mereka. Terusannya, makanya ojo suwe-suwe, percaya Yesus ae wis titik. Loh, ngono lek aku. Kenapa kamu mau lama-lama?
dengan keselamatan yang tidak pasti. Tapi kalau ini Alkitab mengatakan, bukan saya tapi Alkitab yang mengatakan, Yesus itu memang tempatnya di surga. Dia memang ada di sana sekarang ini loh, jam 6:02. Dia ada di surga. Nah, di surga itu dia sedang mengumpulkan siapa? Orang-orang percaya. Contohnya siapa? Stefanus. Begitu dia dirajamati, lalu rohnya kembali kepada Tuhan. Tidak usah bingung Bapak Ibu, kalau pengakuan iman rasuli, ada yang mungkin sudah hafal pengakuan iman rasuli, yang mengatakan ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jangan saudara terus terkecoh dengan istilah-istilah itu. Lalu di surga saudara langsung mengatakan iya di surga ada 3 Allah ya. Nah itu sampai akhirnya kita disebut apa? Disebut bahwa kita menyembah 3 Allah. Tidak, itu 1 Allah. Hanya 1 yang Maha Esa. Jadi itu merupakan satu penghormatan, penghargaan kepada yang sebutan Bapak itu. Tidak ada masalah di sini, nggak ada sesuatu yang perlu dipertanyakan secara tajam. Itu maksud saya, itu pemikiran saya. Ya, artinya sekali lagi karena mereka seperti itu punya wawasan pikiran, ya terserah mereka, silakan aja. Tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah jadi saya menyinggung sedikit ya Pak Gembala sama Ibu Gembala. Yang tadi pagi Bapak Gembala sudah mengatakan bahwa Yesus itu bukan nabi. Itu menurut orang-orang Yahudi ya. Tapi memang kalau di Alkitab disebut dia adalah raja, dia imam, dia nabi. Nah oke, enggak apa-apa ya, itu enggak usah diperdebatkan. Cuma saya mau kasih tahu sama saudara. Mereka itu kan menganggap Yesus itu nabi kan. Betul? Mereka itu menganggap Yesus itu bukan Tuhan. Dia cuma nabi saja. Sekarang saya ngomong sebagai apologet itu. Saya ngomong, walaupun Anda menganggap Yesusku itu hanya nabi. Dia bukan Tuhan. Tapi catat baik-baik. Nabi yang paling kudus. Nabi Isa Al-Masih yang paling kudus. Satu contoh, silakan berdialog ya. Kenapa saya sebut dia kalau disebut hanya nabi saja? Toh? Mereka kan tidak mau menyebut dia itu Tuhan. Toh? Nah sekarang kalau mereka bilang kudus, saya ngomong sekarang. Nabi yang paling kudus di dunia ini hanya Nabi Isa Al-Masih. Yesus Kristus. Ayo buktikan siapa yang bisa menjawab apa yang menjadi maksud saya. Kenapa saya sebut nabi yang paling kudus adalah Yesus Kristus? Karena apa? Silakan. Ada yang mau menjawab daripada hilang waktu ya? Saya langsung jawab. Nih dengar ini. Karena Yesus tidak kawin. Simpel toh. Siapa yang tahu Yesus kawin? Silakan angkat tangan. Ada yang tahu bahwa Yesus itu kawin? Ada? Ada data Alkitab? Wes tanya Pak Gembala aja ya. Bapak Gembala Alkitabnya ada mencatat bahwa Yesus kawin? Tidak ada. Salah satu kitab suci di dunia ini itu menyebut Yesus itu kawin. Begitu selidiki kawin sama siapa? Kawin sama Maria. Jadi mamanya yang melahirkan dia terus dia kawin sama mamanya. Ya zaman sekarang memang wis edan zaman sekarang loh ya. Ada saja anak kawin sama mamanya. Itu edan memang sudah edan. Tapi baru keluar sekarang ini. Tapi kitab itu sudah lama menyebut bahwa Isa Al-Masih itu kawin. Tapi maaf Pak, tadi siang saya menyebut penasehat ajaib. Ini Alkitab, kitab suci. Dan kitab suci ini tidak pernah menyebut Yesus itu kawin.
Jadi kalau saudara digoyang imanmu, mengatakan bahwa Yesusmu itu kawin. Enggak pernah kawin. Oh itu data ini, data itu. Anda harus sebut, oh maaf, kitab suci saya enggak pernah mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu kawin. Enggak pernah. Nah jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau toh, ini saya sebut ya, kalau toh Yesus itu, Isa itu cuma hanya seorang nabi. Kalau toh, saya mau katakan dari semua nabi yang pernah ada di dunia ini, hanya Isa Al-Masih, nabi yang paling kudus di dunia ini. Yang kedua, kalau dia nabi saja. Ini yang kedua ini. Luar biasa. Nabi, kan tidak disebut Tuhan toh, tapi nabi toh, jadi artinya manusia kan. Dia pembuat sang mujizat itu. Saudara tanya Alkitab ini apa data Alkitab mana ada satu hal saja yang tidak bisa dilakukan oleh Yesus, alias nggak bisa melakukan mujizat. Mana ada? Semua data menyebut dia sang pembuat mujizat. Bahkan kitab suci konon kitab suci yang lain mengakui bahwa Isa itu sang pembuat mujizat. Dan saya kasih tahu sama saudara, dengar baik-baik. Di seluruh dunia, seluruh nabi yang ada di dunia ini, hanya satu yang selalu melakukan mujizat. Siapa namanya? Buset aku wis dukur-dukur. Siapa namanya? Ya Yesus Kristus. Yang kenceng po Yesus Kristus. Siapa namanya? Yesus Kristus. Dia pembuat mujizat. Kalau dia disebut nabi, itu loh maksud saya. Karena mereka kan menyebutnya kan begitu toh. Tapi kita tidak. Dia lebih daripada nabi, selain nabi juga imam, raja. Tapi dia juga, dengar baik-baik, adalah Tuhan yang berkuasa. Sebab itu nasihat saya kepada jemaat yang sore hari ini. Imanmu tidak salah loh kepada Yesus itu. Karena sudah jelas dia pemilik surga. Dia yang satu-satunya yang bisa membawa saudara dan saya ke surga. Hanya melalui Yesus. Itulah sebabnya Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga, ke Bapa, ke surga, kalau tidak melalui aku, tidak melalui Yesus. Nah, sebab itu Bapak Ibu sekalian, ojo lali ya, kada pujian itu yang dinyanyikan, gandol Gusti. Sudah pernah toh dinyanyikan toh di sini toh? Gandol Gusti. Jangan sampai ndak gandol Gusti. Walaupun Anda sudah kebiasaan gandol truk. Tapi jangan pernah lupa gandolo Gusti. Gusti sinten? Yesus Kristus. Jangan lupa ya, nanti nyanyikan gandol Gusti ya setelah renungan ini ya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Nah gitu ya. Bisa Pak Iwan nyanyinya itu bisa? Ojo sampai lo gak iso lo ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian ya, lanjutnya di sini. Jadi kalau disebut anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah, bukan berarti di surga itu ada 3 Allah, ada 2 Allah. Enggak, cuma 1 saja. Nah lalu dikatakan ayat 59, sedang mereka melemparinya Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Itu kalau dalam terjemahan asli dalam bahasa Yunaninya, dia sudah pakai kata ya Tuhan. Itu artinya sesuatu kekuatan, keyakinan. Itu maksudnya. Jadi enggak sembarang-sembarang disebut Tuhan, disebut Allah.
itu bukan karena ya Tuhan sama Allah itu ya samalah. Jadi sekali-sekali pakai Allah, sekali-sekali pakai Tuhan. Oh bukan. Ya Tuhan, terimalah rohku. Itu maksudnya sesuatu kekuatan yang luar biasa. Sebutan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian membuktikan bahwa Yesus itu adalah betul-betul Tuhan. Dia bukan Tuhan yang kacangan, Tuhan yang ada satu kelompok, ya saya sebut aja ya, satu kelompok hamba Tuhan begitu ya, satu kelompok ini. Karena menganggapnya gini, Yesus itu manusia 100%. Lalu Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yang dia memulai pelayanannya itu loh. Ya kan? Itu dibaptis. Lalu saudara tahu enggak ada suara dari langit yang mengatakan begini. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Lihat ini Bapak Ibu. Jadi pada waktu dia dibaptis, itu manusia 100%. Tetapi begitu ada suara dari surga, dari Allah yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Sekelompok itu loh. Pendeta-pendeta itu mengatakan, nah disitulah mulai ketuhanannya Yesus. Tapi salah ya, Bapak Ibu ya, dengar loh ya, itu konsep yang keliru ya. Saya sudah jelaskan loh, itu dari tadi pagi, sudah jelas. Begitu dia lahir, dia bukan cuma manusia belaka, tanpa ada ilahinya. Enggak, itu dalam Filipi pasal 2, yang tadi pagi, saudara bisa lihat di YouTube, dengarkan itu. Jadi dia Allah yang inkarnasi mengambil atau menambah satu sifat. Jadi artinya konsep dari beberapa pendeta itu itu satu kesalahan yang mendasar. Kesalahan besar kalau mengatakan bahwa dia pure 100% dia manusia. Tapi pada waktu dibaptis ada langit terbuka. Dan ada suara, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Maka dia itu betul-betul jadi Tuhan. Salah. Keliru besar. Nah itulah sebabnya Stefanus pakai, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah, Bapak Ibu dengar baik-baik yang di atas, Anda pulang. Silakan Anda bergumam. Walaupun Anda bergumam sendiri silakan. Pulang dengan mengatakan, Yesusku adalah Tuhan sejati. Yesusku adalah Tuhan sejati. Dia Allah yang berkuasa. Jadi supaya apa? Supaya imanmu itu tidak goyah Bapak Ibu. Imanmu itu tidak bergeser seinci pun. Walaupun digoyang imanmu oleh orang-orang di seberang sana. Tapi ingat baik-baik, membuktikan bahwa Yesusmu itu langsung dilihat oleh Stefanus. Dia ada di surga yang mulia. Itu pertanda Yesusmu itu sang pemilik surga. Satu-satunya Allah yang Maha Esa. Untuk itu Bapak Ibu tetaplah semangat di dalam Tuhan. Gandol Gusti Yesus selami-laminyo. Tidak mengenal kata lelah. Selama hamba masih bernafas, hamba itu menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Hamba menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tak usah ku
takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi, berkat-Nya melimpah,